Hey guys, it's Ainova, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi hangat banget, masa depan kripto kalau Donald Trump kembali berkuasa. Yap, kalian nggak salah dengar. Kita akan bahas semua skenario yang mungkin terjadi, mulai dari kebijakan Trump yang bisa ngebantu atau malah ngehambat perkembangan kripto. Siap-siap buat menyelam lebih dalam, karena kita akan bahas dari berbagai sisi, pandangan Trump sendiri, regulasi yang mungkin dia buat, dampaknya ke pasar kripto, persaingan global, sampai ke inovasi teknologi blockchain dan Web3. Let's get right into it. Oke guys, so let's rewind sebentar. Kita balik ke masa di mana kripto masih dianggap hal yang aneh dan belum banyak dipercaya, bahkan oleh tokoh-tokoh besar dunia. Dulu, di tahun 2019, Trump pernah bilang kalau dia not a fan of Bitcoin. Dia terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap mata uang digital ini. Katanya sih, Bitcoin itu volatile dan nilainya based on thin air. Artinya, menurut dia, Bitcoin nggak punya nilai nyata dan terlalu berisiko buat dijadikan alat tukar atau investasi. Nah, statement ini langsung bikin heboh dunia kripto. Banyak yang kaget, karena komentar dari seorang presiden bisa mempengaruhi persepsi publik secara besar-besaran. Bayangin aja, orang nomor 1 di Amerika Serikat bersuara skeptis tentang Bitcoin. Ini bukan cuma opini biasa, ini bisa jadi sinyal kuat buat regulator dan investor. Jelas aja harga Bitcoin langsung anjlok waktu itu. Pasar merespons dengan cepat, dan banyak investor panik. Tapi, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Dunia kripto terus berkembang dan opini publik pun mulai berubah seiring waktu. Fast forward ke tahun 2023, Trump mulai nunjukin sinyal-sinyal kalau dia lebih terbuka sama kripto. Nggak sekeras dulu, bahkan cenderung lebih fleksibel. Dia ngeluarin koleksi NFT sendiri dan bahkan memuji Melania Trump yang juga terjun ke dunia NFT. Ini jadi semacam validasi bahwa dia mulai melihat potensi dari teknologi blockchain. Nah, perubahan sikap ini bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah Trump beneran udah berubah pikiran tentang kripto? Atau ini cuma bagian dari strategi politik menjelang pemilu? Atau ini cuma strategi politik aja? Karena dukungan dari komunitas kripto bisa jadi aset penting dalam kampanye. Yang jelas, perubahan pandangan Trump ini punya dampak yang signifikan. Bukan cuma buat pasar, tapi juga buat narasi besar soal adopsi kripto di level nasional. Pertama, persepsi publik tentang kripto jadi lebih positif. Orang-orang mulai mikir, kalau toko besar aja mulai terbuka, mungkin ini emang masa depan. Kedua, kebijakan pemerintah tentang kripto jadi lebih akomodatif. Ada lebih banyak diskusi soal regulasi yang adil dan inovatif. Dan ketiga, investor jadi lebih pede buat masuk ke pasar kripto. Karena kalau pemimpin dunia aja mulai melirik, kenapa kita nggak? Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih serius, regulasi. Dunia kripto yang berkembang pesat ini nggak bisa lepas dari peran pemerintah dalam mengatur arah dan batasannya. Di periode kepresidenannya dulu, Trump dikenal sebagai presiden yang pro-deregulasi. Ia sering menyuarakan bahwa terlalu banyak aturan justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Dia memangkas banyak aturan yang dianggap membebani bisnis, dan ini bikin ekonomi Amerika Serikat booming. Banyak pelaku usaha merasa lebih bebas bergerak. Pertanyaannya, apakah Trump akan menerapkan pendekatan yang sama ke kripto? Apakah ia akan membuka keran kebebasan bagi industri ini? Di satu sisi, deregulasi bisa jadi kabar baik buat industri kripto. Tanpa banyak hambatan, inovasi bisa tumbuh lebih cepat. Startup kripto bisa lebih leluasa berinovasi dan berkembang tanpa dibebani aturan yang ketat. Mereka bisa fokus membangun teknologi baru yang lebih efisien dan inklusif. Investor juga bisa lebih mudah masuk ke pasar kripto. Akses yang lebih terbuka bisa menarik lebih banyak modal dan mempercepat adopsi teknologi blockchain. Tapi, di sisi lain, ada juga kekhawatiran kalau deregulasi bisa bikin industri kripto jadi Wild West. Tanpa pengawasan, pasar bisa jadi liar dan tak terkendali. Penipuan dan manipulasi bisa merajalela. Investor retail bisa jadi korban dari proyek-proyek abal-abal yang menjanjikan keuntungan instan. Keamanan data pengguna bisa terancam. Tanpa standar keamanan yang jelas, risiko peretasan dan pencurian aset digital makin tinggi. Dan yang paling dikhawatirkan, kripto bisa digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini bisa merusak reputasi industri secara keseluruhan. Nah, disinilah peran pemerintah dibutuhkan.
Bukan untuk menghambat, tapi untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang tepat bisa melindungi investor dan pengguna kripto tanpa harus mematikan inovasi. Keseimbangan antara kebebasan dan pengawasan adalah kuncinya. Jadi, apakah Trump akan jadi crypto savior dengan deregulasi besar-besaran? Atau justru akan lebih berhati-hati kali ini? Atau dia akan pasang kuda-kuda dengan regulasi yang ketat? Mungkin belajar dari kekacauan yang pernah terjadi di sektor keuangan sebelumnya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi, satu hal pasti, masa depan kripto akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan yang diambil. Guys, kita semua tahu kalau pasar kripto itu super volatile. Harganya bisa naik turun drastis dalam hitungan jam, bahkan menit. Nah, kebijakan Trump ini bisa jadi faktor yang bikin volatilitas pasar kripto makin liar. Coba bayangin, kalau Trump ngeluarin pernyataan yang positif tentang kripto, harga Bitcoin dan altcoin lainnya bisa langsung meroket. Sebaliknya, kalau Trump ngeluarin kebijakan yang dianggap negatif sama pasar kripto, siap-siap aja harga Bitcoin dan kawan-kawannya bakal anjlok. Tapi, di balik volatilitas yang tinggi, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Investor yang jeli bisa memanfaatkan momen ini buat beli Bitcoin dan altcoin lainnya di harga rendah dan menjualnya di harga tinggi. Selain itu, kripto juga bisa jadi safe haven aset alias aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jadi, meskipun kebijakan Trump punya potensi bikin pasar kripto makin volatile, tapi di sisi lain juga bisa membuka peluang investasi yang menarik. Oke guys, sekarang kita bahas persaingan global. Di era Trump, hubungan Amerika Serikat dan China lagi panas-panasnya. Perang dagang, perang teknologi, semuanya terjadi. Nah, di tengah persaingan sengit ini, blockchain dan kripto jadi salah satu medan pertempuran baru. China udah ngeluarin mata uang digital mereka sendiri, yaitu digital yuan. Mereka juga gencar banget ngembangin teknologi blockchain. Nah, Trump pastinya nggak mau kalah dong. Dia ngelihat blockchain dan kripto sebagai teknologi strategis yang bisa ngebantu Amerika Serikat maintain their global dominance. Makanya, di era Trump, kita bisa lihat pemerintah Amerika Serikat lebih serius ngembangin blockchain dan kripto. Mereka ngeluarin regulasi yang lebih jelas, ngasih pendanaan buat riset dan pengembangan blockchain, dan bahkan mempertimbangkan buat ngeluarin mata uang digital mereka sendiri, yaitu digital dollar. Jadi, persaingan Amerika Serikat dan China ini justru bisa jadi berkah buat industri blockchain dan kripto. Kedua negara adidaya ini berlomba-lomba buat jadi yang terdepan di bidang ini. Dan kita, sebagai investor dan pengguna kripto, bisa menikmati hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lagi hot banget, Web 3. Teknologi yang katanya bakal jadi revolusi internet berikutnya. Banyak yang bilang ini bukan cuma tren, tapi fondasi masa depan digital kita. Buat kalian yang belum tahu, Web 3 itu basically internet versi baru yang dibangun di atas blockchain. Artinya, data nggak lagi dikontrol oleh satu entitas besar, tapi tersebar di banyak titik. Web 3 digadang-gadang bakal lebih terdesentralisasi, lebih aman, dan lebih transparan dibanding internet yang kita pakai sekarang. Bayangin aja, kamu bisa punya kendali penuh atas data kamu sendiri. Nah, di bawah kepemimpinan Trump, Web 3 punya potensi besar buat berkembang pesat di Amerika Serikat. Apalagi dengan pendekatan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan industri dalam negeri. Kenapa? Karena Trump itu pro-bisnis banget. Dia dikenal sebagai sosok yang mendorong deregulasi dan insentif pajak buat perusahaan-perusahaan teknologi. Dia pasti bakal ngasih dukungan penuh buat startup-startup Web3 yang inovatif, terutama yang bisa menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Amerika di peta teknologi global. Apalagi kalau startup-startup itu bisa ngebantu Amerika Serikat bersaing sama China di bidang teknologi. Persaingan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal dominasi digital. Tapi, ada juga kekhawatiran kalau pendekatan nasionalis Trump bisa jadi bumerang buat Web3. Karena terlalu fokus ke dalam negeri, bisa bikin inovasi jadi stagnan. Web3 itu kan global by nature. Komunitasnya tersebar di seluruh dunia, dan kolaborasi lintas negara adalah kunci utama perkembangannya. Tapi kalau Trump lebih mentingin kepentingan nasional Amerika Serikat, bisa-bisa Web3 di Amerika Serikat jadi terisolasi dari dunia. Dan itu bisa menghambat adopsi global. Jadi masa depan Web3 di era Trump ini masih abu-abu. Bisa jadi cerah banget, tapi juga bisa penuh tantangan yang nggak terduga. Ada peluang besar, tapi ada juga tantangan yang nggak mudah.
Semua tergantung arah kebijakan dan seberapa inklusif pendekatannya terhadap dunia luar. Kita lihat aja nanti, apakah Trump bakal jadi Godfather Web3 atau malah jadi batu sandungan. Yang jelas, dunia sedang memperhatikan. Nah guys, itu tadi beberapa skenario tentang masa depan kripto kalau Donald Trump kembali berkuasa. Intinya, masih banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan kripto di masa depan. Kebijakan Trump cuma salah satunya. Yang jelas, kripto itu teknologi yang powerful banget. Dan kayak teknologi lainnya, kripto bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung siapa yang megang kendali. So, menurut kalian, apakah kripto akan berkembang atau terhambat jika Trump kembali berkuasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe Ainova Channel. Oh ya, kalau kalian butuh konten video atau infografik tentang kripto untuk platform lain kayak Facebook atau Instagram, kalian bisa hubungi aku lewat email atau DM. See you in the next video.